Perkenalkan, nama saya Agus Daryono, mahasiswa Universitas Surakarta, program studi sistem komputer. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah interaksi manusia dan komputer dengan materi komputer. Kata komputer sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu computer yang artinya menghitung. Menurut Hammacher, komputer adalah mesin penghitung elektronik yang cepat dan dapat menerima informasi input digital, kemudian memprosesnya sesuai dengan program yang tersimpan di memorinya, dan menghasilkan output berupa informasi. Secara definisi, komputer diterjemahkan sebagai sekumpulan alat elektronik yang saling bekerja sama, dapat menerima data atau input, mengolah data atau proses, dan memberikan informasi output, serta terkoordinasi di bawah kontrol program yang tersimpan di memorinya. Apa saja komponen komputer? Komponen komputer yang pertama adalah hardware atau perangkat keras. Perangkat keras adalah perangkat peralatan fisik dari komputer yang dapat kita lihat dan rasakan. Hardware sendiri terdiri dari peralatan input, output, storage device atau perangkat penyimpanan, monitor, caching unit, dan central processing unit atau CPU. Yang kedua adalah software atau perangkat lunak. Perangkat lunak adalah program komputer yang berguna untuk menjalankan suatu pekerjaan. Software terdiri dari sistem operasi, program utility, program aplikasi, program paket, dan bahasa pemrograman. Yang ketiga adalah brandware atau user. User adalah pengguna yang terlibat langsung dalam pemakaian komputer seperti sistem analis, programmer, operator, dan lain-lain. Peralatan input. Peralatan input digunakan untuk memasukkan data dan program ke dalam komputer. Peralatan input dapat digolongkan menjadi alat input langsung dan alat input tidak langsung. Alat input langsung yaitu alat yang dimasukkan langsung diproses oleh alat pemroses, seperti papan ketik atau keyboard, pointing device, mouse, touchscreen, like pen, digital graphic tablet, scanner sensor, voice recognizer, mikrofon. Alat input tidak langsung yaitu input yang dimasukkan melalui media tertentu sebelum suatu input diproses oleh alat pemroses, seperti keypad melalui media punch card atau kartu plank, dan key to disk yang merekam data ke media magnetic disk atau disket. Keyboard merupakan piranti terbaik untuk inputan berbentuk teks. Meskipun demikian, penelitian menunjukkan bahwa untuk melaksanakan pekerjaan berbentuk pilihan, misal dari suatu menu, keyboard lebih lambat, kurang akurat, dan kurang disukai pengguna dibandingkan piranti masukan lainnya. Mouse digunakan untuk menempatkan kursor pada posisi tertentu di layar, mengaktifkan menu, dan untuk menggambar. Pada umumnya, mouse mempunyai 1-3 tombol pada bagian atas untuk pemilihan objek. Gerakan mouse pada permukaan datar menentukan gerakan kursor pada layar. Jika mouse beraneka ragam tetapi memiliki fungsi yang sama, sekarang ada mouse yang biasa digunakan tanpa menggunakan kabel atau wireless dalam jarak tertentu. Bagi pengguna laptop atau komputer jinjing, mouse ditanam di dalam komputer tersebut. Joystick. Gerakan kursor pada joystick dikendalikan sebuah tuas yang ditanamkan pada sebuah alas. Sifat joystick antara lain membutuhkan tempat yang sedikit, tidak mengganggu layar, harga murah sehingga banyak digunakan pada permainan komputer atau game seperti permainan pesawat, mobil balap, dan sebagainya. Trackball dapat dilukiskan sebagai gabungan fungsi dari joystick dan mouse. Trackball terdiri atas dasar yang tetap yang menyangga sebuah bola. User hanya menggunakan bola untuk memindahkan kursor. Arah dan kecepatan kursor pada layar ditentukan oleh arah dan gerakan rotasi bola
yang ada di atas badan trackball. Sifat trackball yaitu mudah dipelajari, membutuhkan sedikit ruangan seperti joystick, salah satu piranti penuding yang terefisien dalam hal kecepatan dan kecepatan. Track point. Track point dikenal sebagai G-stick yang merupakan miniatur dari joystick yang diletakkan di antara kunci G dan H pada keyboard. Biasanya dipakai bersama dengan Z, dua buah tombol dan fungsinya sama dengan mouse. Track point dioperasikan cukup dengan satu jari dan tidak memerlukan ruang karena ditempelkan pada keyboard. Like pen. Like pen merupakan pena yang membangkitkan informasi ketika ditudingkan pada layar. Ketika like pen ditudingkan pada layar, sebuah lensa memfokuskan setiap cahaya yang dipancarkan dari layar menuju sebuah detektor cahaya atau fotosel. Like pen sangat akurat karena dapat menandai piksel secara individual sehingga dapat digunakan untuk memilih dengan cara yang lebih baik dan juga dapat digunakan untuk menggambar. Touchscreen. Touchscreen merupakan alat input yang mempunyai fungsi yang sama dengan fungsi mouse dan keyboard. Touchscreen sensitif terhadap sentuhan, bias mendeteksi adanya jari-jari atau pena untuk menulis di layar. Cara kerjanya adalah dengan menginterupsi matriks berkas cahaya atau dengan mendeteksi adanya perubahan kapasitasi bahkan pantulan ultrasonik. Keuntungan dan kerugian touchscreen. Keuntungan touchscreen adalah cepat dan tidak membutuhkan pointer khusus, baik untuk pemilihan menu, membutuhkan sedikit atau tanpa tambahan ruang kerja. Sedangkan kerugian touchscreen adalah jari-jari dapat mengotori layar, dapat menyebabkan kelelahan lengan, cocok ditempatkan dalam lingkungan yang tidak ramah, misal mesin pabrik, kabin pesawat, dan sebagainya. Jari tangan bukan alat penuding yang presisi, terutama untuk menuding bagian-bagian daerah yang kecil. Pengenalan suara. Pengenalan suara merupakan teknologi yang didesain secara otomatis untuk mengerjakan suatu dengan perintah suara. Sistem pengenalan suara biasanya banyak digunakan untuk keperluan keamanan. Sidik jari atau fingerprint. Sidik jari banyak digunakan untuk sarana keamanan karena sidik jari mempunyai ciri yang unik. Setiap manusia memiliki sidik jari yang berbeda antara yang satu dengan yang lain. Pada awalnya, sidik jari seorang dimasukkan dan disimpan ke dalam database komputer menggunakan alat seperti scanner, sinar optik, atau yang lainnya. Apabila user akan menggunakan sistem komputer, maka dia diminta memasukkan data atau sidik jari melalui alat yang terhubung ke komputer. Jika data yang dimasukkan sama dengan data yang ada di dalam database, user berhak menggunakan sistem komputer tersebut. Peralatan output. Output yang dihasilkan komputer berasal dari pengolahan data yang dapat digolongkan menjadi 4 bentuk, yaitu pertama, tulisan terdiri dari huruf, angka, karakter khusus, dan simbol. Yang kedua, image dalam bentuk grafik atau gambar. Yang ketiga, suara dalam bentuk musik, ucapan, atau suara lainnya. Yang keempat, bentuk yang dapat dibaca oleh mesin dalam bentuk simbol yang hanya dibaca dan dimengerti oleh komputer. Layar penampil. Layar penampil adalah sumber utama informasi dan memiliki keterbatasan dibandingkan kertas. Pada dasarnya semua layar penampil memiliki 3 komponen utama, yaitu pengingat digital, layar penampil, pengendali tampilan. Printer. Printer berfungsi untuk mencetak tulisan, gambar, dan tampilan lain ke media kertas. Resolusi printer disebut dpi atau dot per inch, jumlah titik dalam area. Semakin tinggi resolusi, maka semakin bagus cetakan yang dihasilkan. Sebaliknya, semakin rendah resolusinya, maka hasil cetakan akan buruk. Jenis-jenis printer. Yang pertama adalah dot matrix printer. Yang kedua adalah inkjet printer. Dan yang ketiga adalah laser printer. Dot matrix printer. Dot matrix printer memiliki resolusi
80-120 dpi. Printer ini menggunakan kepala cetak yang berisi sekumpulan jarum besi. Image atau karakter dibentuk dengan kombinasi jarum yang membentuk pola yang akan dicetak. Pola dari jarum diketukkan ke karbon sehingga membentuk pola yang dikehendaki di kertas. Inkjet printer. Inkjet printer memiliki resolusi 600 dpi. Printer ini membentuk karakter atau grafik dengan suatu kepala ya cetak yang mempunyai pipa penyemprot kecil atau nozzle yang menyemprotkan tinta ke kertas. Supaya mendapatkan hasil yang tepat dan benar, tinta yang disemprotkan diarahkan ke bidang sasaran oleh satu atau lebih elektronik deflektor yang mengatur posisi horizontal dan vertikal dari tinta yang disemprotkan. Laser printer. Laser printer memiliki resolusi 1200 dpi. Printer ini merupakan teknologi gabungan antara teknologi zero gravity yang ditemukan di fotokopi dengan teknologi laser. Dengan sistem ini, output digital dari komputer diubah menjadi pulsa sinar laser dan ditembakkan ke suatu drum yang pekat terhadap sinar laser. Speaker. Speaker digunakan untuk menampilkan suara seperti musik, alarm, suara, dan sebagainya yang dapat diatur melalui program. Output suara banyak dijumpai pada program permainan dan aplikasi multimedia. Scanner. Scanner berfungsi untuk membaca sebuah dokumen yang tertulis pada suatu kertas, seperti teks, image, dan sebagainya. Jenis-jenis scanner yaitu flatbed, handheld, sheet fed, drum. Flatbed, scanner besar. Scanner jenis ini banyak digunakan karena harganya relatif murah dan cara penggunaannya yang praktis. Handheld, scanner genggam. Scanner jenis ini banyak digunakan oleh mobile user, siswa, dan para ahli karena mudah dibawa kemana saja. Cara kerja scanner ini dengan meletakkan pen di atas teks yang akan diambil. Kebanyakan scanner jenis ini berhubungan dengan PDA. Sheet fed atau scan foto. Scanner ini banyak digunakan untuk keperluan scan foto. Ukurannya lebih kecil dari scanner flatbed. Drum. Scanner jenis ini banyak digunakan oleh industri, berharga mahal, biasa melakukan pekerjaan dengan cepat dan banyak.